Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu dalam pembelajaran untuk tahun pelajaran 2020-2021. Kesempatan kali ini dalam pembelajaran kita yaitu mengenai pecahan. Tentu kalian mungkin sudah dapat di kelas 4, kita akan perdalam lagi untuk di kelas 5. Untuk mengetahui tentang pecahan, kita memperhatikan peta konsep tentang pecahan sendiri. Pecahan terdiri dari pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan pecahan persen. Keempat pecahan ini dapat kita lakukan dengan sistem operasi hitung, yaitu lewat penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Bapak yakin bahwa kalian sudah tahu di kelas 4. Sekarang dengan peta konsep ini kita lihat yang dikatakan pecahan adalah bilangan yang tertulis seperti ini. A per B. A per B. Atau kalau ditulis dalam bentuk angka berarti 1/2. Ini kita dapat lihat bahwa A itu melambangkan yang namanya pembilang, sedangkan B itu disebut dengan penyebut. Jadi A per B sama saja dengan pembilang per penyebut. Untuk itu kalau kita lihat pada pecahan yang ada, pecahan biasa, yang mana dikatakan sebagai pecahan biasa. Pecahan biasa itu berarti hanya terdiri dari pembilang dan penyebut. Misalnya contoh 1/5 itu pecahan biasa. 1/5 atau 2/5 atau 3/6. Sedangkan pecahan campuran yaitu pecahan yang terdiri dari bilangan bulat, misalnya 2, 3/4. Ini namanya pecahan campuran. Sedangkan untuk pecahan desimal itu diawali dengan misalnya 0,5 atau 0,50. Sedangkan persen, lambang persennya adalah tanda ini. Ini yang namanya lambang persen. Jadi misalnya kita buatkan pecahan persennya, dapat kita buatkan misalnya 50%. Kalau ditulis dalam bentuk biasa berarti menjadi 50/100. Persen ini artinya per 100. Itu adalah pecahan persennya. Nah, sekarang kita akan bicarakan mengenai khusus tentang penjumlahan. Khusus tentang penjumlahan. Ini yang lama perkenalkan kembali, tapi kalian pasti sudah dapat di kelas 4. Hanya Bapak perkenalkan kembali bagaimana bilangan pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, pecahan persen. Nah, sekarang kita masuk kepada penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan dapat dilakukan jika penyebutnya itu sama. Jadi penjumlahan pecahan ini dapat dilakukan apabila penyebutnya sama. Dan bisa juga
Kita lihat pada contohnya. Contoh penjumlahan pecahan pada pecahan biasa. Penjumlahan pecahan biasa. Contoh pecahan biasa. Contoh penjumlahan pecahan biasa ya. Misalnya kita tulis 1/2 ditambah 2/2. Nah, itu kita harus tahu bahwa penyebutnya harus sama. Nah, kalau penyebutnya sudah sama, tinggal saja kita jumlahkan pembilangnya, yaitu 1 ditambah 2 menjadi berapa? 3. Berarti 3/2. Itu kalau penjumlahannya. Contoh lain, misalnya 3/5 ditambah dengan 2/5 sama dengan, nah ini penyebutnya sudah sama, tidak usah lagi kalian utak-atik, cukup aja 3 ditambah 2 sama dengan 5/5. Nah itu kalau penjumlahan pecahan biasa. Nah, untuk mudahnya kalian dalam penjumlahan pecahan biasa menggunakan rumus. Rumusnya yaitu, supaya menggampangkan kalian, rumusnya pembilang ditambah dengan pembilang, pembilang ditambah dengan pembilang per penyebut. Per penyebut. Itu rumusnya. Kan sudah Bapak katakan bahwa penjumlahan pecahan biasa dapat dilakukan kalau penyebutnya sudah sama. Berarti tinggal kita pasang rumusnya, yaitu pembilang ditambah pembilang per penyebut. Jadi misalnya 3/5 tambah 2/5, penyebutnya sudah sama, tinggal kita tambahkan saja 3 ditambah 2 sama dengan 5 per dengan penyebutnya yang sama. Kemudian kita itu pecahan biasa. Sekarang kita datang kepada pecahan campuran. Pecahan campuran. Pecahan campuran caranya untuk penjumlahan pecahan campuran yaitu kita harus membuatkan atau kita harus membuatkan pecahan penjumlahan campuran ini menjadi pecahan biasa dulu. Jadi membuatkan pecahan campuran ini ke pecahan biasa dulu. Atau dijadikan ke pecahan biasa, dijadikan ke pecahan biasa. Jadikan ke pecahan biasa. Dijadikan ke pecahan biasa. Jadi pecahan campuran dijadikan pecahan biasa dulu. Ini cara pertama, ya. Ini cara pertama. Contohnya, contohnya 3/1/3 3/1/3 tambah 4/2/3. Kita harus jadikan dulu pecahan biasa. Berarti kita caranya bagaimana? Yaitu bilangan bulat yang ada dikalikan dengan penyebutnya ditambah dengan pembilangnya. Dan 3/1/3 ini harus kalian buatkan dalam pola silang, yaitu 3 kali 3 baru ditambah dengan 1. Jadi 3 kali 3 ditambah
1. 3 kali 3 ditambah 1 per penyebutnya tetap tulis 3 per dengan 3. Berikutnya ditambahkan bilangan yang kedua 4 kali 3 ditambah 2 per 3. Nah, di sini kita bisa tahu hasilnya 3 kali 3 9, berarti 9 ditambah 1 per 3. Lalu ini 4 kali 3, jadi tambah 4 kali 3 adalah 12, berarti 12 ditambah 2 per dengan 3. Sehingga hasilnya adalah 9 tambah 1 10, 10 per 3 ditambah dengan 14 per 3. Tinggal gunakan rumus pembilang tambah pembilang per penyebut. Langsung saja 10 tambah 14 sama dengan 24 per 3. Kalau mau secara lengkapnya hasilnya adalah 8. Karena per ini artinya tanda bagi. 24 per 3 sama saja dengan 24 bagi 3 sama dengan 8. Itu cara pertama. Sekarang cara yang kedua. Bisa kita gunakan cara yang kedua. 6 3 per 4. Dan cara kedua ya. Cara kedua, contohnya 6 3 per 4 tambah 2 per 5 2 per 5. Ini kita dapat buatkan, yaitu dijumlahkan dulu ini, yaitu 6. Bilangan bulatnya dijumlahkan dulu. 6 tambah 2 tambah dalam kurung 3 per 4 ditambah dengan 2 per 5. Sama dengan kita jumlahkan, yaitu bagian pembilangnya adalah 6 ditambah, ini selesaikan dulu, 6 ditambah, kemudian yang berikutnya kita jadikan pecahan, yaitu buatkan seperti yang biasa dulu, nggak apa-apa. 6 dalam kurung 3 per 4 ditambah dengan 2 per 5. Kemudian berikutnya adalah 6 ditambah, masih dalam kurung lagi, jadikan pecahan biasa dengan sistem, jadikan pecahan biasa dengan sistem pola silang, ya, kali perkalian silang. 4 kali 5 berapa? 20, berarti penyebutnya kita buatkan 20 ditambah dengan per 20. Sehingga jadinya 20 dibagi 4, 5. 5 kali 3, 15. 20 dibagi 5, 4. 4 kali 2, 8. Nah, kalau penyebutnya sudah sama begini, gampang sekali. Tinggal saja 6 ditambah, dijumlahkan pembilang kali tambah pembilang dikurang di per dengan penyebut. Jadi 15 tambah dengan 8 berapa? 20, 3 per 20. Nah, jadi akan hasilnya adalah 6. 2 ditambah dengan ini 23 per 20. Kalau kita mau lebih kecil lagi, 23 ini kan pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Jadi kita bagikan dulu. 23 per dengan 20 kan 1.
jadi tambahkan ke sana menjadi 7 dan sisanya 3/20. Inilah hasilnya. Caranya kita mengerjakan penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Yang belum dimengerti nanti bisa ditanyakan ya, lewat WA kalian juga boleh ya. Jadi pada kesempatan ini Bapak hanya memperkenalkan kembali mengenai cara penjumlahan pecahan biasa dan cara penjumlahan pecahan campuran. Nanti kita akan lanjutkan lagi pada kesempatan berikut dengan pecahan-pecahan yang lain. Terima kasih.